Ketimbang minta maaf seperti Gisel, Nikita Mirzani pilih keluar Indonesia. Artis Nikita Mirzani salut dengan keberanian Gisela Anastasia meminta maaf. Jika mengalami nasib seperti Gisel, sapaannya, Nikita Mirzani mengaku akan mengucilkan diri. Kalau gue kayak begitu, video sur tersebar. Gue udah gak ada di Indonesia kayaknya. Gue milih tinggal di perkebunan deh, kata Nikita Mirzani saat ditemui di kawasan Kapten PT Tendean, Jakarta Selatan. Menurutnya permohonan maaf Gisela Anastasia patut diapresiasi sebab seluruh Indonesia menjadi saksinya dan butuh kekuatan lebih untuk hadapi kenyataan itu. Untuk meminta maaf di depan orang banyak dan bisa ditonton satu rakyat Indonesia bukan hal yang gampang, bebernya. Buat gue, kalau gue ada di posisi Gisel pun, gue kayaknya harus punya tenaga dan kepercayaan diri yang gede buat itu, sambungnya lagi. Karenanya, dia senang saat tahu Gisela Anastasia tidak ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka. Ibu satu anak itu memang hanya diminta buat wajib lapor. Sebagai seorang ibu yang juga pernah berurusan dengan hukum, Nikita Mirzani tahu betul perasaan yang dialami Gisela Anastasia. Ya, buat gue emang seharusnya tidak ditahan. Karena balik lagi, dia rekamkan bukan buat disebar. Gue gak terlalu ngikutin beritanya, tapi sebagai perempuan, gue merasakan apa yang dirasakan dia. Dia punya anak juga, dan dia udah minta maaf juga. Jelas Niki, sapaan akrabnya. Wajib lapor pernah lah. Semua orang yang berurusan sama polisi, kalau nggak ditahan, ujung-ujungnya wajib lapor, imbuhnya. Nikita Mirzani berharap Gisela Anastasia atau artis lainnya belajar dari kasus ini untuk tak sembarang merekam adegan seks. Udahlah, makanya nggak usah bikin-bikin video. Kalau mau bikin video, sekalian jadi pemain bokep, tuturnya. Hal itu lantaran bintang porno jelas melakuininya sebagai profesi dan dibayar. Sementara kalau rekaman amatir kemungkinan bocor dan bisa ditonton siapa saja secara cuma-cuma. Pemain bokep kan dibayar, mau nonton pun bayar pakai internet. Kalau sekarang nih kan video Gisel bisa dikonsumsi sama siapa aja. Sama bapak security bisa, sama bapak sopir truk bisa, tugasnya. Diberitakan selanjutnya, nekat utang pada Ivan Gunawan senilai 25 juta rupiah untuk beli cincin kawin. Gading Martin ternyata sempat niat nikahi wanita lain sebelum Gisela Anastasia. Sang desainer bongkar sosok artis incaran sahabatnya. Rumah tangga Gading Martin dan Gisela Anastasia memang telah lama berakhir. Namun, skandal video sur yang kini menimpa Gisela Anastasia turut menyeret Gading Martin sebagai mantan suaminya. Tidak hanya itu, belum lama ini Ivan Gunawan turut mengungkap sosok wanita lain yang nyaris dinikahi Gading Martin sebelum Gisela Anastasia. Padahal, kini Gading Martin dikabarkan telah memiliki kekasih baru. Belakangan, sosok yang digadang-gadang akan jadi pengganti Gisel adalah model cantik bernama Karen Nitsen. Meski begitu, Gading masih belum mau terang-terangan membuka siapa calon istrinya. Di balik itu, Ivan Gunawan baru-baru ini justru bongkar sosok yang dulunya ingin dinikahi Gading. Sudah 5 tahun menikah dengan Gisel, hingga akhirnya bercerai. Siapa sangka, perempuan yang dulunya ingin dinikahi Gading bukanlah Gisel. Lalu, siapakah sosok tersebut? Hal ini terungkap saat Ivan Gunawan menjadi bintang tamu di podcast Semprot dari Kui Entertainment. Dalam podcast yang dipandu oleh Gading Martin dan Uus itu, Ivan pun membongkar soal masa lalu ayah Gempi itu. Ini bermula ketika Uus menyinggung soal kekayaan dirinya yang jauh dibandingkan dengan Gading yang kini dikenal sangat kaya raya. Lelaki yang akrab disapa Igun pun seolah tak percaya dan mengungkap bahwa Gading dulunya juga hidup menggembel. Sekarang udah makmur mi, ujar Gading. Sekarang udah ada.
"Oh, dulu gembel banget, say," ucap Ivan Gunawan. Tidak hanya itu, Igun juga membongkar tabiat Gading saat menjadi host di acara musik. "Dulu gue tahu banget ya, gue sama Gading kan bawain acara di Inbox. Jadi gue tahu banget mana dulu di Inbox tuh setiap mabok," bongkar Igun. "Sampai saya datang gabung ke Inbox juga masih gitu kelakuan Gading," sahut Uus. "Setiap hari mabok nih, live jam setengah 7, datang jam 6, mulutnya bau alkohol. Which is gak tidur sama sekali kan? Pokoknya itu awur-awuran banget deh kehidupannya," terang Igun. "Kan masih muda," kata Gading membela diri. Desainer kondang ini pun akhirnya membongkar soal rencana pernikahan Gading zaman dulu. Bukan dengan Gisel, Gading ternyata sudah pernah akan menikah dengan perempuan lain. "Gue inget banget, sampai suatu ketika dia itu mau meritnya bukan sama Gisel pada waktu itu," ujar Igun. Perempuan tersebut ternyata tak lain adalah artis cantik yang juga pernah menjadi kekasih Gading. "Meritnya sama si Astrid Tiar," bongkar Ivan. "Mau merit sama Astrid Tiar?" Gading nanya, "Kalau mau beli cincin kawin di mana ya?" "Kalau gue sih, kalau beli perhiasan biasanya gue di Melawai." "Ayo deh, ayo lo kapan bisa?" "Duh, udah ke orang benar," jelas Igun. Saking gembelnya Gading zaman dulu, ia bahkan sampai harus berhutang pada Ivan Gunawan untuk membeli cincin kawinnya. "Udah deh, udah, itu akhirnya nyampe deh di Melawai, tempat langganan gue." Gading meminta pendapat Igun. "Terserah elu deh, yang bagus yang mana?" "Ya, gue kan sebagai fashion expert kan gue iya aja, gue pilih tuh. Pas mau bayar kok Gading gak ada." Terus dia chat, "Tolong bayarin dulu deh Mi." Jadi dia waktu itu beli cincin buat Astrid Tiar 25 juta. "Yang bayarin gue," jelas Igun. "Dulu kan temenan paling kaya dia. Ya udah, tackle dulu dah, buat teman mah gampang," ujar Gading. Akan tetapi pernikahan mereka akhirnya tak terwujud. Entah karena apa, Gading dan Astrid tidak jadi menikah. Mantan pasangan kekasih itu pun kini telah menjadi hidupnya masing-masing. Astrid kemudian diketahui menikah dengan Gerhard Rinaldi Sitomorang pada tahun 2012 silam yang telah dikaruniai 2 orang anak. Sedang Gading akhirnya menikahi Gisel pada tahun 2013 lalu, namun akhirnya resmi bercerai pada tahun 2019. Bagaimana menurut pendapat Anda?